Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 offering C S1 Pendidikan Fisika akan menjelaskan atau mempresentasikan praktikum percobaan interferometer Michelson. Sebelum lanjut ke materi atau penjelasannya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama adalah Melis Kaswelsi, yang kedua adalah Muhammad Saifullah Yusuf, itu saya sendiri. Yang ketiga ada Muhammad Muslih Fatwani Masuni, dan yang keempat ada Nanda Dwi Nugraha. Untuk ke bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Meliska Swelsi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliska Swelsi. Di sini saya akan membacakan mengenai tujuan, alat, dan desain praktikum interferometer Michelson. Tujuan dari praktikum interferometer Michelson yang pertama ialah memahami cara kerja interferometer Michelson. Yang kedua, menentukan panjang gelombang dari cahaya yang digunakan. Adapun alat dalam praktikum interferometer Michelson yang pertama ialah half mirror atau M, yang kedua stationary mirror atau M1, movable mirror atau M2, stationary mirror adjusting screw yang semuanya berada dalam satu set alat ini. Kemudian layar, tempat untuk menampilkan gambar pola gelap terang. Kemudian vernier yang skalanya nanti akan diputar-putar untuk menghasilkan perubahan pola, dan kemudian laser Henne. Nah, pada desain dijelaskan bahwa ketika kita telah meletakkan laser Henne pada letak posisi yang tidak mudah goyang, kemudian cahaya dari laser Henne diarahkan menuju pada cermin. Kemudian sinar yang telah diarahkan pada cermin itu dipantulkan menuju ke M2. Nah, dari sinar yang telah dipantulkan ke M2 tadi itu akan diteruskan menuju ke M1. Nah, kemudian sinar yang sudah dipantulkan oleh masing-masing cermin M2 dan M1 akan dikembalikan menuju ke cermin. Kemudian sinar laser akan diarahkan menuju pola, menuju layar agar terlihat pola gelap terang yang dihasilkannya. Nah, setelah diberi tanda pada layar dengan menggunakan spidol, kemudian kita menggerakkan vernier. Kita menggerakkan vernier secara perlahan-lahan. Kemudian kita menghitung banyaknya perubahan pergeseran pola gelap terang yang dihasilkan setiap satu skala terlampaui pada pusat fringe. Nah, untuk posisi perubahan M2 aksen bisa diamati berdasarkan pembacaan skala pada vernier, dan begitu pula seterusnya. Maksimal data yang diambil dalam praktikum ini ialah sebanyak 15 data. Baik, selanjutnya memasuki prosedur dari percobaan interferometer Michelson. Yang pertama adalah meletakkan laser pada posisi yang aman atau tidak mudah goyang dan mengarahkannya cahaya laser pada setup percobaan interferometer Michelson. Yang kedua adalah mengatur cermin M2 sampai terjadi bayangan di layar berbentuk cincin lingkaran. Yang ketiga adalah menyalakan laser, kemudian mengatur posisi cermin setengah mengkilat sampai berkas laser terbelah menjadi dua bagian yang saling tegak lurus. Yang keempat, mencatat posisi M2, kemudian menggerakkan perlahan-lahan vernier dan menghitung banyaknya perubahan pergeseran terang gelap terang N sama dengan 1 pada pusat fringe, serta mencatat posisi M2 aksen berdasarkan pergeseran pembacaan skala pada vernier. Selanjutnya, memasuki ke data pengamatan. Untuk posisi M2 dari data 1 hingga data 15 adalah sama, yaitu 0 plus minus 0,5. Untuk posisi M2 aksen, data pertama adalah 1,0 plus minus 0,5 dengan N sama dengan 3.
posisi M2 aksen, data kedua 2 plus minus 0,5 dengan nilai N sama dengan 5. Data ketiga 3 plus minus 0,5 dengan nilai N 10. Data keempat 4 plus minus 0,5 dengan nilai N 13. Data kelima 5 plus minus 0,5 dengan nilai N 15. Kemudian data ke-6 6 plus minus 0,5 dengan nilai N 20. Data ke-7 7 plus minus 0,5 dengan nilai N 24. Untuk posisi M2 aksen ini bertambah nilainya 1 ya. Dari ini 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Selanjutnya, untuk bagian dari grafik ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk berikutnya grafik. Dari grafiknya, grafik panjang gelombang sinar laser ini dapat dilihat untuk grafiknya naik ke atas namun tidak lurus, jadi tidak konstan. Untuk analisis data persamaan garisnya Y sama dengan A ditambah Bx, di mana lambda sama dengan 2 M aksen min M per N, di mana menjadi 2 M aksen min M sama dengan lambda N, sehingga Y sama dengan 2 M aksen min M, B sama dengan lambda, X sama dengan N, A sama dengan 6. Rumus untuk menghitung relat kuadrat terkecil dapat dilihat pada link presentasi, dapat dilihat pada slide presentasi. Relat relatif didapatkan SB per B dikali 100%. Untuk perhitungannya dalam menentukan nilai SY, rumusnya seperti pada slide yang paling atas. Ketika dimasukkan dengan data milik kami, maka menghasilkan 1,3215346,571. Menentukan besar B. Untuk menentukan besar B dapat dilihat pada rumus yang berada di kiri atas. Dimasukkan dengan data kami itu menjadi 3,310714286. Untuk SB ya, rumusnya ada di sebelah kanannya. Dimasukkan ke data kami sehingga menghasilkan 0,004719767. Untuk RB di kelompok kami mendapatkan 0,142566037%, di mana kita menggunakan 4 angka penting. Jadi besar gradien garis B adalah sebesar 3,310 plus minus 0,004 derajat dengan relatif sebesar 0,142566037% dan menggunakan 4 angka penting. Menentukan panjang gelombang cahaya dengan rumus lambda sama 2 per B, di mana B nya adalah 3, sekian menjadi 2 per 3, sekian menjadi 0,604099244 μm. Untuk SY rumusnya seperti pada slide, dan di kelompok kami mendapatkan 0,0110761733. Untuk RY nya sendiri di kelompok kami mendapatkan 1,133099752%, yang 3 angka penting. Jadi panjang gelombang cahaya sinyal laser ini yang digunakan sebesar 6,04 plus minus 0,11 10 pangkat min 1 μm dengan relatif sebesar
1,13% dengan menggunakan 3 angka penting. Saya Nadia Dunugraha ingin mempresentasikan bagian pembahasan dan kesimpulan yang ada pada laporan praktikum kami. Pertama, saya akan mempresentasikan bagian pembahasan. Fokus pada percobaan kali ini ialah mengamati pola terang gelap yang dihasilkan pada percobaan interferometer Michelson yang bertujuan untuk memahami cara kerja interferometer Michelson dan menentukan panjang gelombang dari cahaya yang digunakan. Prinsip kerja eksperimen interferometer Michelson ini ialah dengan memanfaatkan pola interferensi yang dibentuk ketika cahaya monokromatik menghasilkan 2 buah gelombang cahaya. Nah, pada praktikum ini kelompok kami menggunakan pola gelap terang gelap. Jadi, setiap ada pola gelap terang gelap, kami hitung N-nya sama dengan 1. Nah, pada eksperimen interferometer Michelson ini memanfaatkan beberapa cermin yang disusun ke dalam satu set alat percobaan. Nah, cermin yang digunakan itu ada half mirror sebagai M, stationary mirror stationary mirror sebagai M1, dan movable mirror sebagai M2. Berdasarkan percobaan interferometer Michelson yang kami amati, kelompok kami memperoleh 15 data hasil pengamatan yang kami catat pada tabel data pengamatan. Nah, dari data-data tersebut, kelompok kami memperoleh panjang gelombang pada laser ini adalah lambda sama dengan buka kurung 6,04 plus minus 0,11 tutup kurung 10 pangkat min 1 mikrometer dengan relap relatif sebesar 1,13% dengan 3 angka penting. Nah, berdasarkan teori, panjang gelombang laser ini adalah sebesar 632,8 mikrometer atau 632,8 dikali 10 pangkat min 9 meter. Sehingga perbandingan hasil eksperimen pada laser Henne berdasarkan hasil eksperimen dan berdasarkan teori dapat kita lihat terdapat selisih sebesar 28. Perbandingan antara hasil percobaan dan berdasarkan teori dapat dikatakan mendekati kesesuaian dengan teori, namun belum sempurna dikarenakan kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, adapun kesalahan yang terjadi seperti kesalahan paralaks atau kurang teliti dalam mengamati pergeseran celah gelap terang gelap pada saat skala Turner diputar dan juga kurang memahami teori dengan benar. Nah, pada percobaan yang dilakukan ini, pola terang gelap yang terbentuk pada layar itu berwarna merah. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan bagian kesimpulan. Percobaan interferometer Michelson ini bertujuan untuk memahami cara kerja interferometer Michelson dan menentukan panjang gelombang ini dari cahaya yang digunakan. Nah, prinsip kerja pada interferometer Michelson ini adalah dengan memanfaatkan pola interferensi yang dibentuk ketika cahaya monokromatik menghasilkan 2 buah gelombang cahaya. Eksperimen interferometer Michelson memanfaatkan beberapa cermin yang disusun ke dalam satu set alat percobaan. Cermin yang digunakan itu ada half mirror sebagai M, stationary mirror adjusting screw, stationary mirror sebagai M1, dan movable mirror sebagai M2. Berdasarkan percobaan interferometer Michelson ini didapatkan panjang gelombang pada laser Henne adalah lambda sama dengan buka kurung 6,04 plus minus 0,11 tutup kurung 10 pangkat min 1 mikrometer dengan relap relatif sebesar 1,13% dengan 3 angka penting. Terima kasih telah mengikuti atau melihat video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, tutur kata maupun ucapan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.